itu cybercrime? Nah, kasus yang saya ambil yaitu adalah cybercrime carding. Kejahatan carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem pada website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah dengan memakai kartu kredit milik orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi untuk kasus cybercrime carding. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cybercrime carding. Di mana ada tinjauan umum kasusnya, carding merupakan kejahatan transnasional sehingga yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi ekstrateritorial untuk menerapkan dan memaksakan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Dalam hal penanggulangan kejahatan transnasional dikenal asas aut dedere aut iudicare, yang berarti setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk bekerja sama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional. Asas tersebut tercantum di dalam Convention on Cybercrime pada pasal 24 paragraf 3. Tinjauan khusus. Kejahatan carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem, sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Setelah mendapatkan nomor kartu kredit tersebut beserta data-datanya, carding membelanjakan ke pedagang online yang diinginkan. Barang yang dibeli akan dikirimkan ke alamat teman kader yang ada di luar negeri, seperti di Australia, Singapura, Vietnam, dan sebagainya. Hal ini karena dilakukan banyak merchant yang tidak berkenan mengirimkan barang ke alamat Indonesia. Setelah barang itu dikirim ke alamat temannya yang di luar negeri, barang itu akan dikirimkan ke teman yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya, data dan fakta kasus. Kali ini kejahatan di bidang keuangan fraud. Ini diduga dilakukan di merchant perusahaan produk kecantikan Body Shop. Meskipun diketahui nilai pencurian yang dialami, Bank Indonesia menduga aksi kejahatan ini terjadi di dua mal di ibu kota, yaitu cabang Jakarta dan Padang. Para pelaku pencurian data pertama kali terdeteksi lewat transaksi mencurigakan di Amerika Serikat dan Meksiko. Namun, aksi terus berlanjut sehingga Bank Indonesia menemukan keganjalan serupa di beberapa negara seperti Filipina, Turki, Malaysia, Thailand, bahkan hingga ke India. 4 pelaku pencurian data kartu kredit dan kartu debit juga diciduk petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Keempat yakni SA umur 36 tahun, TK 37 tahun, FA 36 tahun, dan KN 28 tahun. Mereka ditangkap berbeda lokasi. Kronologinya, Selasa pada 5 Maret 2013, terdeteksi fraud kontrak kartu debit di Amerika Serikat dan Meksiko. Di kedua negara tersebut untuk pembayaran ETC terdapat dua opsi untuk melakukan transaksi, yaitu dengan debit atau kredit. Fraud terjadi untuk kartu kredit yang menggunakan sistem gesek. Nah, untuk yang tanggal Rabu, hasil ini di-sharing antara diketahui dugaan awal tempat pencurian data adalah merchant body shop di dua mall di Jakarta. Bank Indonesia telah koordinasi dengan pihak Visa Internasional untuk pembuatan parameter real-time decline pada sistem VAA and VRA. Terdapat transaksi yang terjadi di US dan Meksiko untuk terminal mencurigakan. Sehingga sampai 7 Maret, BI telah dilakukan pertemuan antara pihak Bank Equator dengan pihak Body Shop dengan agenda menginformasikan kasus fraud yang terjadi dengan dugaan sementara pencurian data di merchant Body Shop di dua mall di Jakarta.
Diketahui bahwa latar belakang merchant body shop melakukan double swipe adalah untuk kepentingan rekonsiliasi data transaksi melalui mesin edisi dengan pencatatan di sistem cash register. Umumnya, jika dilakukan swipe pada data yang terekam dari kartu kredit adalah nomor kartu, expiry date, dan card verification value berupa 3 angka di bagian belakang kartu kredit. Sebenarnya yang diperlukan merchant hanyalah data nomor kartu yang dapat diperoleh melalui input data or key-in. Sehingga tanggal 20 Maret telah dilakukan kesepakatan antara anggota AKI telah membuat laporan ke pihak kepolisian, melakukan uji forensik, dan menghentikan praktik double swipe di merchant body shop. Modus operandi: para karder memiliki 2 cara untuk mendapatkan data-data kartu kredit para korban. Yang pertama, dengan menyentuh kartu kredit milik korban yang pada umumnya dilakukan di gerai retail seperti restoran dan toko. Lalu, tindakan tersebut dilakukan oleh karyawan dengan alasan yang sah untuk memiliki kartu kredit korban. Selanjutnya, karyawan memanfaatkan electronic data capture untuk mencuri data-data yang tersimpan di dalam kartu, yang disebut namanya skimming. Tindakan skimming tersebut seperti yang terjadi di cabang Body Shop Jakarta. Cara yang kedua adalah memanfaatkan teknologi internet, salah satunya adalah phishing. Teknik ini digunakan oleh para karder untuk memperoleh data-data kartu kredit dengan mengarahkan korban untuk masuk ke sebuah situs website jebakan. Nah, misalnya mereka yang website asli itu adalah klik BCA, namun di sini dia membuat kata-katanya itu menjadi nyaru. Dari modus operandi tersebut dapat dilihat bahwa karder yang memanfaatkan teknologi internet dapat menjangkau para nasabah pemegang kartu kredit yang berada di luar negeri di mana karder berada dan dapat membelanjakan kartu kredit tersebut di toko manapun yang menyediakan pembelian secara online. Nah, terdapat ketentuan hukum UU ITE. Para karder yang melakukan tindakan kejahatan ini, mereka akan dijerat pasal 363 KUHP dan pasal 31 UUU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan juga pasal 3 dan pasal 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindakan pidana pencucian uang dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Kesimpulannya adalah ruang lingkup kejahatan carding mempunyai 2 ruang lingkup, nasional dan transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukan dalam lingkup satu negara, transnasional pelaku carding melakukan lewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara tradisional. Sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk membelanjakan secara online demi memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, dan merugikan banyak orang yang terkena oleh para pelaku carding tersebut. Jadi, saran saya dalam upaya pencegahan cybercrime khususnya kejahatan carding, diperlukan adanya norma hukum positif yang dapat menjangkau secara global. Indonesia memiliki beberapa alternatif strategi yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan carding.